Kita masih bicara tentang bisnis model. Ini mainannya anak-anak muda sekarang karena persaingan semuanya sedang terjadi dalam bisnis model. Dan cerita mengenai tadi persaingan di dalam industri telco antara lain dapat saudara temui di buku ini. Ini adalah buku yang saya tulis beberapa tahun yang lalu, Cracking Zone. Ya. Bagaimana zona itu memang cracking. Dan ini gambarnya ada sebuah daerah patahan yang kalau Anda baik, Anda hebat, Anda bisa jatuh tidak sampai ke bawah. Tapi kalau Anda parah, Anda tidak bisa mengerti mengenai zona yang cracking ini, Anda masuk ke dalam dan kemudian akhirnya Anda tidak bisa keluar lagi karena terperangkap di sana. Dan di dalam buku ini juga diceritakan antara disruptions yang terjadi di dalam industri digital seperti musik. Dulu Anda ketahui cara mencari uang bagi seorang musisi itu adalah dengan masuk ke dalam dapur rekaman. Dengan masuk ke dalam dapur rekaman, maka seorang musisi kemudian dapat menjual CD melalui agent, ya, kemudian dulu dari kaset kemudian ke CD dan lain sebagainya. Tapi di dunia digital sekarang yang terjadi adalah semuanya dapat di-copy, apalagi setelah ada iPhone. Dari iPhone kemudian iPod, semuanya itu menjadi serba digital dan kita semua dapat mendownload musik apapun juga dari penyanyi siapapun juga. Yang bagus-bagus itu kita simpan dalam telepon kita simpan dalam tabs kita simpan dalam alat-alat digital dan smart gadgets kita. Dan semua jadi gratis. Dari mana para artis selebriti bisa dapat uang kalau dapur rekaman sudah tidak lagi bisa dilindungi? Anda bisa melindungi dengan undang-undang, tetapi polisi akan kesulitan untuk mengejar para pembajak karena di seluruh dunia semua orang telah berubah menjadi pembajak, balik seperti zaman dulu. Dan salah satu di dalam buku itu yang saya ceritakan adalah lagunya Panji Pragiwaksono yang mengatakan, atau judul lagunya, liriknya adalah Bajak Lagu Ini. Dan ini banyak diilhami oleh apa yang terjadi oleh para selebriti terkenal yang terkenalnya melalui dunia digital, melalui YouTube dan sebagainya. Termasuk salah satunya adalah Inul Daratista yang sengaja membiarkan dunia panggung hiburannya direkam oleh perusahaan-perusahaan video, kemudian rekamannya itu dijual di kaki lima dan kemudian masyarakat ingin menyaksikan goyang ngebor Inul Daratista. Kita ketahui Inul tidak mempunyai album-album yang sangat terkenal, tapi dia terkenal karena goyang ngebornya. Cara mendapatkan uang seorang selebriti telah berubah dari tadinya dari dapur rekaman menjadi panggung hiburan. Dan ternyata panggung hiburan itu juga menjanjikan pendapatan yang baik sekali bagi para selebriti. Jadi memang sudah berubah dan maka kita harus mengetahui dari mana kita mendapatkan uang. Modal bisnis sebelumnya dapur rekaman, royalti, kemudian beralih menjadi panggung hiburan. Model sebelumnya Anda mendapatkan uang adalah dengan cara kedai kopi, Anda jual kopi bubuk, sekarang menjadi kedai kopi, Anda jual jasanya. Ke depan kita tidak tahu akan terjadi lagi banyak perubahan-perubahan. Dan inilah yang disebut dengan model bisnis. Dan model bisnis itu intinya adalah how we plan to make money. Menjadi pertanyaan, kalau Facebook digratiskan, kalau Google digratiskan, mengapa sekarang mereka menjadi perusahaan yang sangat kaya, terkaya di dunia? Ini menjadi pertanyaan besar. Maka model bisnis ini akan sangat berpengaruh. Salah satu yang ingin saya ceritakan pada Anda adalah perdebatan mengenai kereta cepat di Indonesia yang banyak orang yang awalnya mentertawakan model yang dikembangkan oleh Kementerian BUMN itu akan rugi dan menjadi beban negara. Dan mereka kemudian menghitung jumlah penumpang yang ada dikalikan dengan tarif kereta api yang hanya Rp300.000 atau Rp400.000. Dan semuanya mengatakan saya sudah hitung rugi. Menjadi pertanyaan, mengertikah mereka bahwa ini adalah bisnis model? Bisnis modelnya adalah sharing ekonomi tetapi tidak menggunakan atau belum menggunakan dunia digital. Sharing ekonomi adalah pendekatan dengan menggunakan sharing resources. Sharing resources artinya Anda menggunakan resources dari pihak-pihak yang berbeda sehingga akhirnya investasi Anda tidak terlalu mahal. Dan Anda mempunyai sumber pendapatan dari sharing-sharing tadi. Dan sharing resources dalam kereta api itu adalah sharing antar pelaku usaha dalam badan usaha milik negara dengan pendekatan sinergi.
Jadi kereta itu tidak dibuat di jalan luar, di jalan umum, sehingga pembebasan tanah yang selalu menimbulkan masalah dan berspekulasi itu dapat dihindari. Dibangunnya di tepi atau di salah satu sisi jalan tol. Itu sudah menghemat banyak biaya karena tidak memerlukan lagi pembebasan lahan. Ya. Kemudian setelah itu, karena jalan itu adalah milik PT Jasa Marga, setelah itu rest areanya di mana? Rest areanya semua dibikin di tempat milik pemerintah. Ada sisi sebelah kiri jalan yang sebelah kanannya sudah menjadi markas besar TNI Angkatan Udara, tapi sebelah kirinya belum dipakai. Itu bisa menjadi area terbuka yang pertama menjadi terminalnya. Kemudian di berikutnya lagi ada di sebuah tempat, katakanlah di perkebunan teh Walini yang selama ini perkebunan tehnya sudah mulai tidak produktif karena ketinggiannya tidak cukup untuk menghasilkan teh di zaman sekarang karena perubahan iklim. Dan itu bisa menjadi sebuah kawasan ekonomi. Sampai kemudian nanti di Bandung miliknya Pemda Jawa Barat. Ada tanahnya di sana. Jadi itulah menjadi exit areanya dan pemerintah tidak lagi perlu untuk membuka lahan, membebaskan lahan dan lain sebagainya. Dan setelah itu di kawasan itu pun dapat dikembangkan kegiatan ekonomi. Universitas, apartemen, rumah susun untuk masyarakat, kegiatan ekonomi usaha kecil, dan lain sebagainya, rumah sakit dan sebagainya. Itu kegiatan ekonomi yang akan menciptakan lapangan banyak pekerjaan. Jadi ini namanya sharing resources. Itu model bisnis juga. Jadi kalau Anda hitung 300-400 ribu rupiah nggak untung deh. Ya iyalah, karena Anda tidak melihat model bisnis. Model bisnis adalah how we plan to make money. Jadi kita dapat duitnya dari mana? Di zaman sekarang perusahaan transportasi, kalau transportasi publik memang pemerintah harus subsidi. Tetapi kalau itu badan usaha milik negara dengan model Cina, itu justru dapat menghasilkan income, menjadi penyumbang bagi negara. Karena bisa membidik kalangan masyarakat kelas tertentu yang tidak mau macet-macet, yang ingin cepat melaksanakan kegiatannya, menengok anaknya dari suatu kota, balik lagi sorenya bekerja di Jakarta, dan seterusnya. Dan mereka rela membayar, tetapi tidak setiap hari. Tetapi kemudian juga ada kegiatan ekonomi yang bisa mensubsidi ini semua karena nilai tanahnya menjadi lebih baik. Ketidakpahaman masyarakat terhadap bisnis model ini antara lain bisa dilihat dalam berbagai surat membaca. Saya misalnya menemukan dalam harian ini, belum lama ini di surat membaca disebutkan kereta cepat hanya keinginan, bukan kebutuhan. Barangkali banyak kekhawatiran, kalau saya baca banyak kekhawatiran. Nanti dicaplok, nanti rugi, nanti begini, nanti begitu. Memang kewirausahaan membutuhkan keberanian. Karena setiap kali Anda memulai usaha, Anda pun juga ditakut-takuti kok. Nanti rugi, nanti kamu menganggur, ya, nanti asetnya disita. Oh banyak sekali. Sama ketika kita remaja dulu, kalau sedang jalan di kampung dikasih tahu di sana awas setan. Dan rasa takutnya itu ditakutin yang luar biasa. Sehingga kita tidak berbuat apa-apa akhirnya. Tapi kita perlu melakukan sesuatu. Dan melakukan sesuatu itu memerlukan suatu keberanian. Dan keberanian itu modalnya seorang wirausaha.